teman-teman semua, selamat datang di Gereja Santo Andreas. Perkenalkan, nama aku Sonya dan hari ini aku mau ngajak teman-teman keliling gereja kita nih. Eits, tapi tentunya aku nggak sendirian dong. Aku ditemenin sama salah satu pastor dari gereja kita. Kita main tebak-tebakan ya. Kira-kira siapa pastor yang bakal nemenin kita keliling gereja hari ini sambil kita kepoin. Cluenya adalah beliau adalah pastor yang paling baru bergabung di gereja kita. Harusnya sih dari clue itu langsung ketebak ya siapa. Yuk langsung aja kita sambut Romo James. Halo Sonya. Halo Romo James, Selamat apa kabar siang. hari ini? Baik-baik saja. Romo tahu nggak nih kira-kira kita lagi ada di mana sih? Ini kan ruang kesekretariatan kan? Bener banget nih, teman-teman. Ini adalah ruang kesekretariatan dari Gereja Santo Andreas. Di ruang kesekretariatan ini adalah tempat segala urusan administrasi, arsip, dan juga dokumen-dokumen paroki. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita duduk dulu ya Romo. Oke, mari. Nah, sebelum kita mulai, aku mau minta Romo perkenalan diri dulu nih. Barangkali ada teman kita yang belum familiar sama Romo James. Oke, terima kasih Sonya. Hai teman-teman. Nama saya Romo James Henry Kumolontang MSc. Saya ada di paroki Santo Andreas kedua ini kurang lebih 4 bulan. Jadi boleh dikatakan masih baru di paroki ini. Nah, aku juga kepo nih Romo. Selama Romo di sini, keseharian Romo itu selain memimpin misa, apa aja sih? Tentunya sebagai Romo tugas utama pimpin misa ya. Karena kami ditabiskan untuk pelayanan sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Jadi pimpin misa itu wajib, bahkan harus tiap hari. Tapi selain itu ada pelayanan-pelayanan lain, ada pekerjaan-pekerjaan lain, kegiatan lain juga yang kami harus lakukan. Ya antara lain tentu doa pribadi, ya refleksi, cek kitab suci juga sebagai persiapan-persiapan ya sebelum misa. Nah ada kegiatan-kegiatan lain juga yakni kita mengadakan rapat, mengikuti kegiatan rapat, ada rapat DPH, ada rapat DPP, ada rapat dekanat, tapi kami juga sebagai MSc, ya ada kegiatan rapat pertemuan komunitas, jadi rapat komunitas. Nah di samping itu ada kegiatan pelayanan lain, pelayanan di lingkungan atas permintaan umat, misalnya ada umat yang butuh misalnya ibadah atau misa syukuran di lingkungan karena ada yang berulang tahun atau syukuran lain, saya pemberkatan rumah, ya kami juga turut pelayanan di lingkungan. Nah kalau di pastoran sendiri seringkali ada umat yang butuh penyelidikan kanonik, ada yang butuh konsultasi, ya kami juga mengadakan pelayanan-pelayanan seperti itu. Dan masih ada banyak kegiatan pelayanan lain yang dibuat di gereja ya. Wah, ternyata menarik banget ya teman-teman. Banyak banget hal lain yang dilakukan oleh seorang pastor selain memimpin misa. Ya, betul. Nah, abis ini aku mau ajak teman-teman semua ke ruang adorasi. Yuk! Oke, kita ke ruang adorasi. Nah, sekarang kita ada di ruang adorasi nih teman-teman. Pastinya kalian juga belum tahu kan tentang ruangan ini. Di ruang adorasi ini kita bisa berdoa, meditasi, mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi dan lebih intensif. Romo, dari keluarga Romo sendiri, adakah yang juga terpanggil menjadi imam atau biarawan atau biarawati? Ya, dari keluarga saya sendiri, keluarga inti memang tidak ada. Tapi ada ini, dari pihak ibu, ada kakaknya ibu yang dulu pernah masuk seminari. Tapi kemudian ketika di seminari kecil, entah tahun keberapa, dia mengundurkan diri karena satu dan lain hal.
Jadi dari keluarga inti sebenarnya nggak ada. Tapi apakah hal tersebut mempengaruhi keputusan Romo untuk menjadi imam atau masuk ke seminari gitu, Romo? Pengaruh dari keluarga tentu situasi hidup, kondisi yang ada di dalam keluarga sedikit banyak tentu ada pengaruhnya ya. Karena dalam keluarga orang tua juga menciptakan suasana atau situasi hidup sebagai satu keluarga Katolik yang baik, dan itu menjadi contoh juga bagi kami anak-anak. Terlebih ketika kecil orang tua sudah membiasakan diri untuk berdoa. Ini suatu situasi hidup yang bagi saya menjadi titik awal bagi saya untuk kemudian lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan gereja, dan pada akhirnya memang kemudian tertarik untuk menjadi seorang imam. Nah, dalam arti tertentu pengaruh keluarga dalam arti seperti itu juga ada ya dalam keputusan saya untuk masuk ke seminari. Tapi bahwa kemudian saya sendiri memutuskan untuk masuk seminari itu bukan karena paksaan orang tua atau keinginan orang tua, tapi memang karena keinginan pribadi saya untuk masuk seminari, seperti itu. Nah, abis ini kita mau ke ruang sakristi nih, Romo. Oke. Ayo. Iya, mari. Sekarang kita ada di ruang sakristi nih teman-teman. Di ruangan ini biasanya imam dan juga pelayan misa seperti prodiakon, lektor, pemazmur, PPA itu mereka siap-siap dulu sebelum misa di sini. Di sini umat juga bisa mengirimkan intensi misa pribadi mereka buat nanti dibacakan oleh Romo saat misa. Nah, ngomong-ngomong tentang misa dan menjadi imam pastinya nggak mudah ya. Dan menurut aku hal yang paling sulit adalah kalau orang tua atau dari pihak keluarga itu ada yang tidak menyetujui keinginan kita buat jadi pastor. Kalau dari keluarga Romo sendiri gimana, Romo? Apakah mereka mendukung keputusan Romo untuk menjadi seorang imam? Iya, ketika dulu saya memutuskan untuk masuk seminari, memang ada pro dan kontra. Pertama memang karena saya anak laki-laki pertama di dalam keluarga, lalu kedua adik saya perempuan. Dari pihak keluarga, orang tua dan adik-adik mereka sangat mendukung, tapi dari pihak keluarga besar ada yang menyayangkan keputusan saya. Dalam arti mereka ada yang mengharapkan supaya saya ya mungkin sekolah di luar, lalu kuliah, lalu kemudian bisa bantu orang tua ya, karena mereka berpikir saya anak pertama, lalu laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Tapi ya pada akhirnya ketika saya masuk seminari lalu terima busana rohani, pada akhirnya mereka bisa mendukung semua. Yang awalnya mereka mengharapkan supaya saya tidak lanjut ke seminari tinggi, pada akhirnya mereka mendukung saya, seperti itu. Puji Tuhan banget ya Romo, bisa didukung oleh keluarga. Keluarga, betul. Kalau boleh tahu nih Romo, suka duka menjadi seorang pastor selama Romo menjadi imam itu apa aja sih, Romo? Ya, yang pasti menjadi seorang Romo, menjadi seorang imam ini adalah pilihan saya. Dan apapun konsekuensinya, apapun kesulitan dan tantangannya harus bisa saya jalani, harus bisa saya hadapi, seberat apapun itu. Ya. Dan jujur saya katakan bahwa selama menjadi imam kurang lebih 21 tahun ini, saya merasa happy, saya merasa bahagia. Bukan mengesampingkan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan yang saya hadapi, tetapi harus saya katakan bahwa menjadi imam itu merupakan hal yang membahagiakan. Dan ada banyak hal yang membuat saya juga merasa bahagia, merasa gembira menjalani kehidupan, menjalani panggilan dan pelayanan saya. Ya antara lain ketika pelayanan di tengah-tengah umat dan melihat bagaimana umat juga begitu bersemangat, mereka bertumbuh dalam iman, itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri juga bagi saya. Nah tentu memang ada tantangan juga, ada kesulitan, ada duka dalam perjalanan pelayanan saya. Ya kadang ada saat di mana juga saya merasa kurang didukung, ya. Ada saat juga di mana saya merasa berjalan sendiri, walaupun tidak sendirian, karena saya yakin Tuhan tetap menyertai saya. Tapi ada saat-saat seperti itu yang
membuat juga kadang motivasi menurun, semangat menurun. Tetapi sekali lagi saya harus katakan bahwa kebahagiaan lebih banyak ketimbang dengan kesulitan atau penderitaan yang saya alami dalam menjalani panggilan hidup sebagai seorang imam. Terima kasih. Nah, terakhir aku mau ajak Romo ke ruang podcast kita nih. Oh iya, betul. Ya. Ayo Romo. Oke, mari. Nah, sekarang kita udah nyampe nih Romo di ruang podcast. Tentunya ruangan podcast ini dipakai untuk merekam podcast-podcast gereja kita. Nah, ngomongin soal podcast, Romo boleh sharing dikit nggak Romo tentang perjalanan Romo dari menjadi umat awam sampai akhirnya menjadi seorang pastor? Oke, baik Sonya. Saya berasal dari suatu paroki yang namanya Paroki Santo Petrus Languan, Keuskupan Manado. Saya besar di satu kampung yang namanya Desa Taunalet. Saya dari keluarga sederhana, orang tua saya petani. Ketika saya menerima komuni pertama lalu dilanjutkan dengan krisma, maka itu menjadi titik awal bagi saya untuk mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Awalnya memang di misdinar, kegiatan misdinar ya, biasa melayani. Lalu juga ketika ada pastor atau frater yang pelayanan ke stasi-stasi, saya juga biasa ikut menemani pastor atau frater pelayanan ke stasi. Dan dari situ mulai tumbuh benih-benih panggilan di dalam diri saya. Sehingga ketika saya di SMP, saya berkeinginan untuk masuk ke seminari. Memang juga karena melihat ada teman-teman, tetangga, orang sekampung yang sudah lebih dulu masuk ke seminari dan saya merasa tertarik. Tapi ada keinginan memang di dalam diri saya untuk masuk ke seminari. Saya sudah lulus SMP, saya masuk ke seminari yang namanya Seminari Franciscus Xaverius Kakeskasen. Dan lulus dari Seminari Kakeskasen, saya melanjutkan ke Seminari Tinggi, Seminari Pineleng. Di situ kurang lebih 9 tahun sampai akhirnya saya ditabiskan menjadi seorang imam pada tahun 2001. Ya, itu perjalanan singkat saya. Nah, Romo, kalau ada misalkan teman-teman kita nih yang berniat atau ingin menjadi Romo, itu gimana caranya tuh Romo? Ya, yang pasti semua orang Katolik yang masih muda, masih single, yang punya keinginan untuk menjadi Romo, ya bisa ya. Dan memang syaratnya mesti orang Katolik ya, sudah menerima sakramen pembaptisan, sakramen inisiasi, dan sehat jasmani maupun rohani. Lalu selain itu juga syarat lain ya tentu mesti orang yang aktif juga ya dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Nah, kalau orang muda punya keinginan untuk masuk ke seminari, maka hal pertama yang harus dia buat yakni dia melaporkan ke pastor paroki ya. Melaporkan ke pastor paroki keinginannya itu, nanti pastor paroki akan arahkan. Kalau dia lulus SMP, maka dia akan diarahkan ke seminari kecil yang sederajat dengan SMA. Seperti yang saya alami dulu ya, saya lulus SMP masuk seminari menengah, Seminari Kakeskasen yang sederajat dengan SMA. Kalau dia lulusan SMA, maka dia akan mengikuti 1 tahun pembinaan dan pendidikan di KPA, ya, kelas persiapan atas. Nanti sesudah entah KPA atau seminari kecil, baru melanjutkan ke seminari tinggi. Seperti saya dulu ke seminari Pineleng. Begitu secara singkat ya. Berarti beda-beda ya Romo, dari kalau yang dari SMP sama yang dari lulusan SMA. Ya betul. Ada juga yang memang misalnya dia sudah kuliah, bahkan sudah lulus menjadi sarjana, lalu kemudian dia masuk ke seminari. Dia harus melewati tahap yang namanya KPA, kelas persiapan atas. Atau ada orang yang sudah kerja lalu mau masuk ke seminari jadi calon pastor, dia juga harus melewati tahap yang namanya KPA atau kelas persiapan atas, baru atas lalu lanjut ke seminari tinggi. Seperti itu.
Berarti kesimpulannya adalah lapor dulu ke pastor paroki. Pastor paroki. Nanti baru akan diarahkan ke seminari kecil atau ke KPA. Iya, betul. Nah, terakhir nih Romo, untuk menutup video kita hari ini, ada nggak sih Romo 1-2 patah kata yang mau disampaikan kepada umat? Ya, untuk umat, secara khusus umat Paroki Santo Andreas Kedoya, tentu kita sangat mengharapkan bahwa dari tengah-tengah umat, anak-anak kita yang masih muda, ada anak-anak muda kita yang terpanggil untuk menjadi imam, menjadi suster, atau bruder, atau frater. Ini bisa terwujud, bisa terjadi kalau di dalam keluarga juga orang tua menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan iman anak, dan juga orang tua mensupport kalau ada anak yang merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam, suster, atau frater atau bruder. Karena itu saya sangat mengharapkan umat dan terutama orang tua agar ya membantu anak agar mereka juga bisa punya kerinduan untuk atau keinginan untuk atau menjalani panggilan sebagai seorang imam atau suster. Itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak Romo untuk waktunya hari ini udah nemenin kita semua jalan-jalan keliling gereja. Semoga dengan video ini teman-teman semua juga bisa semakin mengenal gereja kita ya. Oh ya, abis ini aku sama Romo James juga masih ada podcast nih teman-teman, dimana kita akan bahas lebih dalam lagi tentang panggilan dan juga karya pelayanan Romo James. Jadi jangan lupa pantengin kelanjutan dari video ini ya. See you in the next video. Bye.